Ya, kita lanjutkan kuliah fisika matematika kita. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi Laplace. Transformasi Laplace sangat berguna di dalam menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Transformasi Laplace disimpulkan sebagai L besar fungsi, yaitu integral dari 0 sampai tak berhingga fungsi t e pangkat minus pt dt menjadi ke fungsi p. Jadi ini adalah dimensi uh, waktu, ini dimensi spasial. Jadi perubahan antara fungsi waktu ke fungsi spasial ini adalah disimbolkan sebagai transformasi Laplace L besar ya. Ini adalah bentuk dari transformasi integral karena ini adalah bentuk-bentuk integral. Oke. Nah, sebaliknya didefinisikan sebagai inverse transformasi dari fungsi spasial ini kehadap fungsi waktu, ini dilambangkan sebagai inverse transformasi L pangkat min 1 ya. Ini transformasi inverse ini bolak-balik dengan transformasi Laplace. Nah, misalkan sebagai contoh, kalau fungsi T-nya sama dengan 1, fungsi T sama dengan 1, maka kita lihat bahwa dari bentuk fungsi Laplace adalah integral fungsi T-nya sama dengan 1, E pangkat minus PT dt, maka ini kita dapatkan 1/P E pangkat minus PT dari 0 sampai tak berhingga. Maka ini kalau dimasukkan mendapatkan hasilnya adalah 1/P. Oke. Sekarang kalau kita tinjau bahwa fungsi T-nya adalah bentuk E pangkat minus AT. Jadi kalau kita masukkan dalam bentuk transformasi Laplace-nya, maka kita dapatkan integral dari 0 sampai tak berhingga bentuk E pangkat minus AT dikali E pangkat minus PT dt. Nah ini kalau ini kita kerjakan, kalian kerjakan ya di catatan kalian, maka ini akan kita dapatkan 1/P tambah A. Oke. Nah kemudian jika kita tinjau bentuk fungsi T-nya sama dengan T, maka dengan cara yang sama kita dapatkan bahwa integral dari T kali E pangkat minus PT kali dt. Ya, ini kalau dikerjakan, maka kita akan memperoleh hasilnya adalah 1/P kuadrat. Oke, ini kita bisa lanjutkan kalau bentuknya adalah bentuk fungsi T-nya adalah T kuadrat. Maka dengan bentuk yang sama kita dapatkan seperti ini. Maka ini dengan rekursi, ini fungsi U, ini fungsi V. Nah, kita kerjakan berulang, maka ini kita dapatkan 2/P pangkat 3. Nah, kalian harus kerjakan ini ya. Nah, sekarang kalau T pangkat 3. Jadi kita dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Ini kita dapatkan 6/P pangkat 4. Nah, jadi bagaimana kalau bentuknya adalah fungsi T-nya adalah T pangkat K. Nah, kira-kira seperti apa ininya dapatnya? Maka kalau dikerjakan akan menjadi seperti ini. Nah, kita lihat dari bentuk-bentuk sebelumnya, kita akan memperoleh bentuk ini. K faktorial per P pangkat K tambah 1. Ya, ini kalian harus kerjakan nih di buku kalian. Nah, ini bentuknya. Oke. Nah, kemudian kalau bentuk selanjutnya adalah fungsi T-nya adalah bentuk pangkat eksponensial bilangan kompleks. E pangkat IAT minus IAT. Dengan cara yang sama, kita dapat kerjakan seperti ini. Ini kita akan dapatkan 1/P ditambah IA. Ini mendapatkan hasil seperti ini, kalian harus kerjakan ya. Ini saya hanya sebutkan saja bahwa ini hasilnya ini.
Nah, kemudian ingat bahwa bentuk bilangan kompleks di dalam penyebut tidak boleh ada I. Ini ada I. Jadi, ini supaya tidak ada I, ini kita kali dengan P minus IA per P minus IA. Jadi kita kali seperti ini, dikali dengan konjugatnya. Maka kita peroleh adalah jadi bentuk seperti ini. Kita lihat di penyebutnya tidak ada imajiner. Kemudian kita pisahkan antara yang mengandung bilangan real dan bilangan imajiner. Jadi bagian real dan bagian imajiner. Jadi kalau bilangan kompleks itu kita harus pisahkan bagian real dengan imajiner. Maka ini kita peroleh seperti ini. Nah, ini adalah pemisahannya. Ya, pemisahannya. Di mana ini adalah bagian real, ini bagian imajiner. Nah, kemudian ini adalah bagian real. Oke? Ini adalah kalau bentuk fungsi T-nya adalah bentuk E pangkat minus IAT. Kita dapatkan ini. Nah, kemudian ini yang kita dapatkan tadi ya, bahwa kalau bentuknya adalah fungsi T-nya adalah E pangkat minus IAT, kita dapatkan jawabannya, transformasi Laplace-nya adalah P per P kuadrat tambah A kuadrat minus I A per P kuadrat tambah A kuadrat. Oke, nah kita lihat bentuk ini, bentuk eksponensial ini. Nah ini, kita lihat bentuk eksponensial ini. Ini adalah representasi bilangan kompleks yang kita bisa rubah menjadi cos AT minus I sinus AT. Oke, jadi ini kalau kita lanjutkan bahwa L ini lambang dari transformasi Laplace ya, dengan fungsinya adalah ini, fungsi T-nya adalah ini. Nah, kita dapatkan bahwa L bekerja terhadap cos AT minus I sin AT. Ini, maka kita dapatkan ini adalah salah satu sifat dari transformasi Laplace. Ya, ini kalau dua fungsi gini bisa dipisah. Jadi L cos AT minus I L sinus AT ini ya. Ini. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat bahwa L cos AT hasilnya ini. Terus L sinus AT hasilnya ini. Oke. Jadi kita simpulkan bahwa L cos AT hasilnya adalah P kuadrat per P per P kuadrat tambah A ini ya. Kemudian L sin AT hasilnya adalah A per P kuadrat tambah A kuadrat ini. Oke. Ini yang dinamakan sebagai sifat linear dari transformasi Laplace. Bahwa L fungsi T ditambah fungsi G itu sama dengan L fungsi T ditambah L fungsi G. Oke, itu adalah sifat linear yang dipakai. Oke. Nah, fungsi Laplace ini ada tabelnya. Kalian bisa lihat di buku Boas di chapter 8 terakhir itu ada tabelnya. Ini tadi kalau fungsi T-nya adalah 1, maka kita dapatkan 1/P. Kemudian kalau fungsi T-nya adalah E pangkat minus AT, kita dapatkan 1/P tambah A. Tadi kita udah buktikan kalau L sinus AT, kita dapatkan ini ya. Kemudian kalau L cos AT, ini kita dapatkan ini. Oke. Kemudian kalau fungsi T-nya adalah T pangkat K, kita dapatkan ini. Tadi kita udah kerjakan ini. Oke. Jadi ini ada tabelnya. Kalian tinggal lihat tabelnya ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, tabelnya ini ada banyak. Ada L8, ini nama-namanya L8, L9, ini. Terus, nah ini bentuk-bentuknya. Kemudian L18, 19, 20, 21 ya. Nah ini. Kita nggak perlu hafal. Kita akan lihat tabel kok. Seperti halnya tabel ini ya, tabel sinus atau kosinus kita nggak perlu hafal. Ada tabelnya. Ini
ada tabelnya. Dan kemudian tabel terakhir adalah L35, yaitu transformasi dari derivatif ini. Nanti yang akan kita pakai kebanyakan tabel-tabel yang rendah tadi, sama L34, sama L35. Ini nanti akan kita bahas. Oke. Nah, sekarang ini sebagai tugas kalian. Coba kalian kerjakan latihan ini. Nanti kita bahas di pertemuan kita. Namun kalian harus kerjakan dulu, sebab kalau tidak maka kita akan susah untuk tanya jawabnya. Oke? Saya kira demikian dulu kuliah untuk transformasi Laplace. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Yes, tetap semangat, tetap di rumah saja.